Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan Miss Sari. Di video ini Miss akan melanjutkan materi Pitagoras ya. Di video ini Miss akan khususkan tentang materi jenis-jenis segitiga berdasarkan perhitungan Pitagoras ya. Juga kita akan mengenal yang namanya triple Pitagoras. Apa itu? Simak baik-baik ya videonya. Yang pertama jenis-jenis segitiga. Bagaimana kita mengetahui suatu segitiga itu termasuk dalam jenis segitiga siku-siku, segitiga lancip, atau segitiga tumpul? Nah, 3 jenis segitiga ini bisa kita tentukan dengan cara menggunakan rumus Pitagoras. Nah, gimana caranya? Kita harus membandingkan kuadrat dari sisi terpanjangnya, nah sisi terpanjangnya dengan hasil jumlah dari kuadrat sisi-sisi penyikunya atau sisi-sisi lainnya ya. Nah, kalau di teorema Pitagoras itu kan sisi terpanjangnya, kuadrat dari sisi terpanjangnya atau sisi miringnya itu adalah sama dengan jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Nah, untuk menentukan jenis segitiganya kita bisa membandingkan dua nilai tersebut ya. Bagaimana aturannya? Pertama, jika C kuadrat, nah kalau C kuadrat ini kita anggap sisi terpanjang ya, sisi terpanjangnya, jadi C kuadrat itu lebih kecil dari jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya, maka segitiga tersebut merupakan segitiga lancip. Lalu, jika dia sama, ini kan masuk teorema Pitagoras ya, maka dia termasuk segitiga siku-siku. Dan yang terakhir, kalau kuadrat sisi terpanjangnya atau C kuadratnya itu lebih besar dari jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya, maka ia termasuk segitiga tumpul. Oke, Miss ulangi lagi ya. Untuk menentukan jenis segitiganya, apakah dia segitiga siku-siku, atau segitiga lancip, atau segitiga tumpul, maka kita bandingkan kuadrat dari sisi terpanjang dengan hasil jumlah kuadrat sisi-sisi penyikunya. Oke, kalau kita misalkan sisi terpanjangnya itu C, dan sisi penyikunya itu A dan B, maka jika si C kuadrat itu lebih kecil dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka ia termasuk segitiga lancip. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka ia termasuk segitiga siku-siku. Dan terakhir, jika C kuadrat lebih besar dari A kuadrat tambah B kuadrat, maka ia termasuk segitiga tumpul. Oke, kita coba contoh soalnya ya. Bagaimana kita menentukan jenis segitiga? Contohnya nih, suatu segitiga siku-siku A, B, C dengan siku-siku berada di B, tentukan jenis segitiga tersebut jika telah diketahui panjang sisi AB-nya 8, BC-nya 15, dan AC-nya 20. Nah, ini perlu kita gambar nggak? Nggak perlu, kita cukup pisahkan saja mana sisi yang terpanjangnya. Dari 8, 15, dan 20, kita tahu sisi terpanjangnya adalah 20. Maka ini kita pisahkan. Ini 20 kuadrat. Nah, ini titik-titik jangan kita isi dulu. Karena kita belum tahu nih tandanya apa. Nah, yang kedua, sisi penyikunya 8 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 20 kuadrat berapa? 400. 8 kuadrat 64 ditambah 15 kuadrat 225. 400, nah 64 tambah 225 berapa? 289. Nah, kira-kira tanda apa ini yang cocok untuk mengisi titik-titik ini? 400. Bagaimana hubungannya dengan 289? Lebih besar, maka ini lebih besar. Kalau lebih besar apa tadi tandanya? Dia merupakan segitiga tumpul. Nah, gitu ya. Mudah ya? Oke, kita coba satu lagi deh. Masih menentukan bagaimana sih cara menentukan dia jenis segitiganya apa. Nah, yang kedua, tentukan jenis segitiga berikut apabila diketahui panjang sisinya yaitu 10, 12, dan
15. Langsung langkah pertama kita tentukan sisi terpanjangnya berapa? Oh, 15. Maka ini 15 kuadrat. Nah, lalu kita bandingkan dengan jumlah kuadratnya. Berarti 10 kuadrat ditambah 12 kuadrat. 15 kuadrat berapa? 225. 10 kuadrat 100. 12 kuadrat 144. 225, 100 tambah 144, 244. Nah, tanda apa yang bisa mengisi titik-titik ini? Nah, 225 itu adalah lebih kecil dari 244. Kalau lebih kecil berarti dia jenis segitiga apa? Segitiga lancip. Gitu. Oke? Mudah ya? Berarti langkah untuk menentukan jenis segitiganya adalah langsung sisi yang terpanjangnya kita taruh di kiri nih. Nah, langkah gampangnya nih, kiri lalu kita kuadratkan. Dan dua sisi sisanya kita taruh di kanan, kita jumlahkan kuadratnya. Lalu kita bandingkan, jika lebih kecil maka dia segitiga lancip. Jika sama besarnya maka dia segitiga siku-siku. Dan satu lagi, kalau dia lebih besar maka dia merupakan segitiga tumpul. Oke, mudah. Oke, materi selanjutnya ini adalah triple Pythagoras. Apa sih triple Pythagoras itu? Nah, triple Pythagoras itu adalah bilangan-bilangan bulat positif ya. Kuadrat bilangan terbesarnya punya nilai sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan lainnya. Jadi ada 3 bilangan ya. 3 bilangan asli yang menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Nah, karena 3 bilangan ini merupakan panjang sisi suatu segitiga siku-siku, maka berlakulah teorema Pythagoras, di mana kuadrat bilangan terbesarnya nilainya sama dengan jumlah dari kuadrat bilangan-bilangan lainnya. Nah, triple Pythagoras ini 3 bilangan ya, dari triple berarti 3 bilangan. 3 bilangan yang menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Oke, beberapa triple Pythagoras nih ada. Yang pertama, yang paling sering digunakan itu pertama 3, 4, 5 dan kelipatannya. Maksudnya berapa? Gimana? 3, 4, 5 itu triple Pythagoras. Dan kelipatannya berarti kalau bisa aja kalau kali 2 nih. Kali 2 berarti 6, 8, 10. Nah, ini juga triple Pythagoras. Ya, jadi sama-sama dikali 2. Atau Miss nggak dikali 2 tapi dibagi 2. Berarti 1,5, 2, terus 2,5. Nah, ini juga triple Pythagoras. Intinya adalah bilangan yang membentuk sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Jadi berlaku hukum atau rumus Pythagoras. Oke. Selain 3, 4, 5, apalagi 5, 12, 13. Nah, berarti berlaku kelipatannya juga ya. Misalkan ini mau kali 3 deh. Berarti 15, terus 36, 39. Nah, ini juga triple Pythagoras. Tapi intinya adalah 5, 12, 13. Lalu apalagi yang sering? 7, 24, 25 dan kelipatannya. Lalu apalagi? Ada 8, 15, 17 dan kelipatannya. Nah, ini 4 ini yang paling sering ya. 4 ini yang paling sering digunakan di soal-soal atau ya pokoknya sering ketemu di ujian gitu. Nah, paling sering triple Pythagorasnya 4 ini. Dan kelipatannya ya, jadi kalau kita sudah tahu intinya, triple Pythagoras pokoknya ini, maka kelipatannya pun kita bisa cari. Oke? Nah, untuk lebih afdolnya kita coba latihan soalnya. Oke, bagaimana menentukan panjang sisi segitiga siku-siku? Nah, di video Miss sebelumnya, kalau kita punya seperti ini kan, maka kita harus pakai rumus Pythagoras ya. Nah, kalau di sini nggak perlu. Nah, untuk nomor 1 ini,
kita cukup lihat sisinya ada apa nih? 16 sama 12. Nah, Miss tuliskan di sini. Ada 16 dan 12. Nah, sisi ketiganya apa? Masih kita cari nih kan. Kita tanda tanya. Berapa ya? Nah, ingat bahwa yang merupakan triple Pythagoras itu bisa kelipatan dari angka-angka yang tadi kan ya. Nah, maka ini bisa jadi kelipatannya. Terus gimana caranya? Ini kita sederhanakan dulu. 16 dan 12 sama-sama bisa dibagi berapa? Oh, dibagi 4, Miss. Kita bagi 4. 16 dibagi 4, 4. 12 dibagi 4, 3. Nah, terus kalian berpikir, ada deh nih kayaknya triple Pythagoras 4, 3, pasangannya berapa? Oh, 5. Nah, 5. Maka triple Pythagorasnya 4, 3, 5. Lalu panjang sisi AC-nya berapa dong? Kita kembalikan ke atas. Nah, ternyata tadi kan untuk mendapatkan 16 kita kali 4, 3 ke 12 kita kali 4. Maka untuk mencari panjang AC, 5 ini harus kita kalikan 4. Berapa 5 kali 4? Berarti AC-nya adalah 20. Nah, jadi kita nggak perlu lagi pakai rumus Pythagoras karena kita punya triple Pythagoras. Oke, satu lagi. Ini ada segitiga siku-siku KLM. Sisinya 12, 13. Karena ini sudah dikatakan segitiga siku-siku, maka berlakulah triple Pythagoras. Sudah ada 12, 13, oh ini mah udah langsung. Kita ingat triple Pythagorasnya yaitu pasangan dari 12, 13 adalah 5. Maka tanpa perlu menghitung kita cukup kedipkan mata. Oh 12, 13 pasangannya adalah 5. Gitu. Mudah ya? Jadi triple Pythagoras yang tadi Miss ingatkan kembali yang paling sering digunakan itu adalah pertama 3, 4, 5. 5, 12, 13. Lalu ada 7, 24, 25. Lalu Miss tulis sini lagi ya. 8, 15, 17. Dan kelipatannya. Di nomor 1 tadi kita pakai yang 3, 4, 5. Yang nomor 2 kita pakai 5, 12, 13. Oke, mudah ya? Mudah-mudahan di video ini semua materi bisa dipahami dengan jelas. Kalau ada yang kurang paham, boleh diputar ulang videonya. Kalau masih ada yang kurang paham juga, boleh tanya Miss Sari. Komen saja di video ini, nanti bisa Miss langsung jawab. Atau kalau yang butuh penjelasan lebih lanjut, nanti bisa Miss buatkan videonya. Oke, ketemu dengan Miss Sari di video-video Miss Sari selanjutnya ya.